Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Febrianti akan menjadi pemandu dari kegiatan kelompok 1 yang akan membawakan masalah problematika penerapan understanding by design dalam pendidikan formal di Indonesia. Di sini kami akan membahas mengenai peran atau problematika yang dihadapi oleh stakeholder dalam penerapan understanding by design. Sebelum kita masuk ke penjelasannya lebih lanjut dari kelompok 1, kita harus tahu dulu nih, apa itu stakeholder. Nah, di sini stakeholder adalah lembaga pendidikan, maksudnya stakeholder dalam lembaga pendidikan adalah orang-orang atau badan yang memiliki kepentingan langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah. Menjadi pemegang sekaligus memberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Nah, di sini stakeholder itu akan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama kita kenal dengan stakeholder primer, yang kedua stakeholder sekunder, dan yang ketiga adalah stakeholder tersier. Stakeholder primer ini adalah yang langsung membuat kebijakan. Yang kita ketahui bahwa yang membuat kebijakan di negara kita khususnya yaitu bagian pemerintah atau Departemen Kependidikan kita. Yang kedua adalah stakeholder sekunder yang menjalankan langsung perintah ataupun peraturan dari stakeholder primer. Contohnya seperti kepala sekolah, pendidikan, tenaga kependidikan, siswa, staf administrasi, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah stakeholder tersier, yaitu masyarakat dan mitra penyedia lapangan pekerjaan. Selanjutnya, peran stakeholder akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya para stakeholder memiliki peran dalam bidang pendidikan. Nah, beberapa peran dari mereka, yang pertama itu peran dari Kementerian Pendidikan memiliki 2 peran. Yang pertama, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta melakukan pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, yang kedua, stakeholder yang kedua yaitu Dinas Pendidikan, di mana Dinas Pendidikan memiliki peran yang pertama, memberikan fasilitas pada tiap-tiap satuan pendidikan dan juga menjamin kelancaran proses belajar mengajar agar lebih efektif. Baik, peran yang ketiga yaitu komite sekolah. Peran di sini memberikan pertimbangan, dukungan, kontrol dalam terlaksananya kurikulum pendidikan di sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan. Adapun yang keempat yakni masyarakat, merupakan pihak yang berpartisipasi secara sadar untuk berkontribusi dalam program pengembangan kurikulum pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai pada tahap evaluasi. Baiklah, selanjutnya kita sebelum membahas mengenai problematika stakeholder dalam penerapan understanding by design dalam kurikulum di Indonesia, kita harus mengetahui dulu bagaimana penerapan understanding by design ini dalam kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini. Nah, pendekatan understanding by design di Indonesia sekarang diadopsi dalam bentuk IKM atau implementasi kurikulum merdeka, di mana seperti yang kita ketahui bahwa di dalam alur atau tahap di understanding by design yaitu backward design itu ada 3 tahapan. Yang pertama, identifikasi hasil yang diinginkan, kemudian menentukan bukti dan asesmen yang akan dilakukan, serta merencanakan tahapan kegiatan pembelajaran. Nah, penerapan backward design dalam kurikulum merdeka ini dapat dilihat pada kurikulum merdeka ini. Yang pertama, untuk identifikasi hasil yang diinginkan, ini adalah tujuan dari kurikulum merdeka, yaitu untuk membentuk profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir dari pendidikan. Kemudian, harus merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dengan menggunakan capaian pembelajaran sebagai acuan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Nah, ini akan disesuaikan sebagai bentuk dari tahap kedua, yaitu menentukan bukti dan asesmen yang akan dilakukan. Selanjutnya, pada tahap ketiga, yaitu merencanakan tahapan kegiatan pembelajaran, akan dilihat pada
guru atau pendidik itu merancang proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Maka penerapan backward design itu akan terlihat pada kurikulum Merdeka dengan tahapan yang terdapat pada penerapan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang problematika dan solusi stakeholder dalam penerapan understanding by design pada kurikulum di Indonesia. Nah, ada 4 stakeholder yang kita bahas secara umum di sini. Yang pertama itu adalah Kementerian Pendidikan. Nah, problematika yang dialami oleh Kementerian Pendidikan di sini kita bahas yaitu yang pertama, yaitu sekolah masih kaku dengan culture lama sehingga perlu usaha keras untuk memotivasi sekolah-sekolah tersebut. Nah, seperti kita ketahui masih ada beberapa sekolah yang masih mempertahankan tentang kurikulum lama yaitu kurikulum 13 sehingga butuh motivasi untuk sekolah-sekolah tersebut untuk berubah kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya yaitu implementasi kurikulum merdeka masih terbatas sehingga perlu waktu untuk implementasi secara merata. Nah, seperti kita ketahui Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, itu mencanangkan bahwa tahun 2024 itu seluruh sekolah di Indonesia akan menggunakan kurikulum merdeka secara 100%. Jadi waktu yang digunakan dari 2002 sampai 2022 sampai 2003 itu adalah proses untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka secara seutuhnya. Selanjutnya, yaitu terbatasnya kemampuan guru, khususnya guru senior, dalam mengakses platform Merdeka Mengajar. Nah, sehingga perlu sosialisasi mengenai penggunaan platform tersebut. Oke, selanjutnya yaitu pemahaman mengenai kurikulum merdeka yang masih kurang, sehingga perlu sosialisasi dan pemahaman tentang sumber-sumber informasi tentang platform tersebut. Nah, kira-kira selanjutnya kita lanjutkan yaitu stakeholder yang kedua, yaitu Dinas Pendidikan. Nah, adapun problematika yang dialami oleh Dinas Pendidikan yaitu yang pertama, sarana prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran masih kurang, sehingga Dinas Pendidikan harus menyediakan sarana prasarana di sekolah untuk menunjang pembelajaran yang menerapkan IKM tadi. Selanjutnya yaitu tidak meratanya ketersediaan guru, terutama guru yang paham akan implementasi kurikulum merdeka ini, sehingga perlu adanya program inklusi di sekolah agar terdapat tenaga kependidikan yang mumpuni tentang IKM ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya problematika dan solusi stakeholder dalam penerapan UBD pada kurikulum di Indonesia, yaitu pada komite sekolah dan juga masyarakat. Nah, yang ketiga, komite sekolah lanjutan dari yang disampaikan teman saya tadi, yaitu tidak semua anggota dalam komite sekolah memiliki latar belakang pendidikan, sehingga butuh waktu lebih untuk memahami tentang kurikulum, khususnya penerapan UBD dalam kurikulum merdeka. Yang kedua, orang-orang yang berada dalam komite sekolah umumnya memiliki tugas masing-masing di luar tugas komite, sehingga mengalami keterbatasan waktu dalam mempelajari dan memahami penerapan UBD dalam kurikulum. Yang keempat, itu pada masyarakat. Yang pertama, belum semua masyarakat ikut dalam membangun dan melaksanakan program kependidikan, sehingga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, UBD belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di Indonesia, maka diperlukan waktu yang lama dan informasi yang lebih dalam implementasinya. Yang ketiga adalah perbedaan perspektif masyarakat terhadap implementasi UBD, sehingga kita perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengatasi perbedaan perspektif masyarakat terhadap implementasi UBD tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai problematika yang dihadapi oleh stakeholder untuk menerapkan
understanding by design ini di pendidikan formal khususnya di Indonesia. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton dan menghayati dan belajar dari video presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.